Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Masuk pada pembahasan al-haqiqah wal majaz. Kita tahu al-haqiqah ini juga menjadi bahasa kita, hakikat ya. Kemudian al-majaz ini juga dalam kajian bahasa Indonesia juga ada istilah majaz. Pembahasan ini juga nanti erat kaitannya dengan pembahasan dalam usul fikih, sehingga tidak berlebihan ketika kita menyampaikan bahwa kemampuan kita dalam memahami usul fikih sangat erat kaitannya dengan kemampuan kita dalam bahasa, karena banyak pembahasan bahasa yang itu akan dipakai di dalam usul fikih. Bisa dikatakan semakin bagus penguasaan bahasa, maka akan memiliki peluang besar untuk faham usul fikih, dan begitu juga sebaliknya. Ketika bahasanya tidak kuat, maka sulit akan memahami usul fikih. Termasuk pembahasan dalam usul fikih adalah al-haqiqah wal majaz. Al-haqiqah wal majaz. Mungkin pembahasannya nanti misalnya haqiqah itu ada namanya haqiqah lughawiyah, ada haqiqah syar'iyyah, ada haqiqah urfiyah. Dalam pembahasan usul fikih seperti itu. Iya. Contohnya as-salah, salat itu haqiqah lughawiyahnya ad-du'a. Tapi as-salah sudah menjadi haqiqah syar'iyyah, yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Ini sudah menjadi istilah begitu. Sehingga ketika saya bertanya ke Ustaz Fajar misalnya, Ustaz Fajar, hal shallaita? Na'am, shallaitu. Tapi yang dimaksud oleh Ustaz Fajar, saya sudah berdoa. Bisa? Tidak bisa. Karena shallai sudah menjadi haqiqah syar'iyyah. Ya, tidak bisa kemudian padahal beliau belum sholat, tapi jawab shallaitu dengan niat bahwa shallaitunya adalah da'autu. Tidak bisa, karena itu sudah menjadi haqiqah syar'iyyah. Haqiqah urfiyah, sebuah kebiasaan. Contoh misalnya fi urfin nahwiyin, dalam kebiasaan orang-orang nahwu ada istilah mubtada, khobar. Ya, kalau kemudian ditanya ketika belajar nahwu, ainal khobar? Fit tilfaz. Karena khobar artinya berita. Di televisi, ainal khobar fit tilfaz. Nggak bisa, karena kita sedang belajar nahwu. Al khobar itu ya ma yukammilul mubtada. Nah, itu sudah menjadi haqiqah urfiyah. Nah, masing-masing disiplin ilmu kan nanti punya haqiqah. Di nahwu, di sorof, di balaghah sendiri, dan di beberapa disiplin ilmu memiliki urf, dan itu sudah menjadi haqiqah. Haqiqah itu lafaz yang memang digunakan untuk mawdi'alahu. Nanti akan kita pelajari, meskipun di sini langsung menuju ke al-majaz. Al-majazul lughawi. Qala hafizallahu taala al-majazul lughawi. Jadi nanti ada majaz lughawi, ada majaz akli. Ada majaz lughawi, ada majaz akli. Beliau tidak menyebutkan al-haqiqah karena al-haqiqah wal asl. Ya. Berarti al-haqiqah apa? Al-lafzul musta'mal fi ma wudi'a lahu. Jika mau ditulis silahkan. Haqiqah apa? Al-lafzul musta'mal fi ma wudi'a lahu. Lafaz yang dipakai sesuai dengan apa yang untuk makna itu lafaz ini disebut. Contoh, asad. Apa artinya asad? Hayawanun muftaris.
di hayawanun muftarisun ma'ruf. Namanya singa itu hewan yang buas yang sudah diketahui. Nah, asadun untuk hewan yang seperti ini disebut apa? Hakikoh. Bisa dipahami ya? Jadi asad kalau kita pakai untuk binatang buas yang sudah kita ketahui bersama, maka itu disebut hakikoh. Tapi asad ketika nanti dipakai untuk rajulun syuja, untuk orang pemberani, di situ nanti ada majaz. Karena majaz itu apa? Al-lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu. Lafaz yang dipakai bukan untuk makna yang lafaz itu diperuntukkan untuknya. Jadi asad tapi dipakai untuk orang pemberani. Ini kan sudah bukan makna yang lafaz asad itu digunakan. Nah, ini namanya majaz lughawi. Saya ulangi, majaz lughawi al-lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu. Lafaz yang dipakai untuk selain apa yang lafaz itu diletakkan untuknya, dengan catatan li alaqatin, karena ada satu hubungan. Sekali lagi contoh. Lafal asad untuk rajulun syuja, untuk orang pemberani. Ada hubungan antara singa dan orang pemberani? Ada. Apa itu? Syuja, keberanian. Nah, ini alaqah. Jadi tidak bisa begitu saja misalnya kita bilang rajulun syuja kemudian anta dajjaj. Tidak bisa lah. Nah, kamu masya Allah kamu seperti ayam. Iya. Ayam, tapi bagaimanapun namanya pemberani itu nggak ada namanya orang mentasbih orang pemberani dengan ayam itu kan ya. Nah, ini berarti tidak ada alaqah antara orang pemberani dengan ayam. Tapi kalau dengan singa ada. Nah, ini li alaqah. Jadi karena ada alaqah kita tidak bisa ngawur. Al-lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu, begitu saja. Masya Allah, yakhtubud dajjaj. Ayam sedang berkhutbah. Tidak bisa. Ya, baik. Ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal haqiqi. Jadi ada indikasi atau ada apa qarinah itu bahasa itu? Bukan. Qarinah itu apa ya? Coba saya terangkan, mungkin nanti bisa dibantu kata di bahasa Indonesia apa. Ada qarinah yang menghalangi diinginkannya makna asli. Contoh, yakhtubul asad, singa berkhutbah. Sekarang, apakah ada singa berkhutbah? Tidak ada. Berarti kata yakhtub, ya ada ini. Kata yakhtub itu memberikan sebuah indikasi bahwa orang yang mengatakan yakhtubul asad tidak menginginkan asad hakiki. Apa qarinahnya? Yakhtub. Karena yakhtubu khutbah dan tidak mungkin singa yang beneran itu khutbah di atas mimbar. Ini namanya qarinah. Qarinahnya apa? Lafal yakhtub. Karena tidak ada singa yang berkhutbah di atas mimbar. Dari sini makna qarinah sudah dipahami. Apa ini maksudnya bahasa Indonesianya?
Jadi ada dalil, ada apa Ustazah? Ya, ada satu kata yang menandai kata ini tidak diinginkan makna aslinya. Ini qarina. Maka berarti di dalam majaz pertama, lafal ini tidak dipakai untuk makna yang semestinya. Terus yang kedua, li alaqah, ada hubungannya antara makna asli dengan makna yang tidak asli. Ada hubungannya. Kalau tadi keberanian. Oke, yang ketiga harus ada qarinah. Qarinah yang menjadikan makna asli tidak diinginkan. Nah, ini majaz. Selanjutnya, wal alaqatu, hubungan bainal maknal hakiki wal maknal majazi, antara makna yang hakiki yang sesungguhnya wal maknal majazi, makna yang majaz. Qad takunul musyabahata wa qad takunu ghairaha. Kadang-kadang musyabahah itu kemiripan, ya, hubungannya kemiripan. Wa qad takunu ghairaha ghairal musyabahah. Kadang-kadang alaqahnya bukan musyabahah, bukan karena ada kemiripan. Nah, wal qarinah nanti kita akan pelajari. Wal qarinatu, qarinahnya tadi, ya, indikator tadi, al alaqah, wal qarinatu qad takunu lafziyah, bisa secara lafaz. Contoh tadi yakhtubu, ada lafalnya ada, ya, yakhtubu al asadu, qad takunu lafziyah wa qad takunu haliyah. Kadang qarinah itu bentuknya hal, keadaan, kondisi. Jadi dia tidak ada lafalnya, ya, tidak ada lafalnya, tapi kondisi sudah jelas menunjukkan bahwa itu bukan makna asli yang diinginkan. Nanti dalam beberapa contoh nanti kita bisa praktekkan perbedaan antara lafziyah dan haliyah. Terus fa idza kanatil alaqatu musyabahatan, kembali ke alaqah ini. Kalau hubungan antara makna hakiki, makna yang sesungguhnya, dengan makna majazi kok musyabahah, kemiripan, yusamma hadzal majazu isti'aratan, maka majaz ini namanya isti'arah. Maka kemarin saya sampaikan bahwa isti'arah itu far'un minat tashbih, dia cabang dari tasbih. Maka pembahasan isti'arah harus setelah tasbih, karena tidak terbayang membahas isti'arah kalau tasbih belum kita kuasai. Wa illa illam takun al alaqatu musyabahatan, ketika alaqah, hubungan antara makna hakiki dan makna majazi bukan kemiripan, fahuwa al majazul mursal, namanya majaz mursal. Jadi kalau kita gambar berarti nanti ada al-lafaz, ada hakikoh, ada apa? Majaz. Oke. Terus majaz, alaqahnya, terkait alaqah bisa musyabahah atau ghair musyabahah. Kalau musyabahah apa namanya? Isti'arah. Namanya isti'arah. Kalau ghair musyabahah apa namanya? Majaz mursal. Gitu ya. Jadi lafaz bisa hakikah, bisa majaz. Hakikah berarti memang ya makna yang sesungguhnya. Sebagai contoh tadi, singa, asad untuk binatang yang ada di
kebun binatang misalnya kita sebut bahwa hadza asad. Nah, ini hakikah atau majaz? Hakikah. Majaz itu ketika menggunakan asad tapi bukan untuk makna asli. Oke, tapi untuk makna yang lain. Nah, makna yang lain ini bisa hubungannya karena ada kemiripan, ya, ada kemiripan, maka itu namanya isti'arah. Kalau seandainya hubungannya bukan kemiripan, tentu contohnya bukan asad. Nanti kita akan lihat. Namanya adalah majaz mursal. Oke. Selanjutnya kita masuk ke al-isti'arah. Masuk ke majaz yang hubungan antara makna hakiki, makna majazinya adalah musyabahah atau kemiripan. Qala hafizahullah ta'ala al-isti'aratu tasrihiyatu wal makniyah. Ini langsung bahwa isti'arah dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya tasrihiyah, yang kedua namanya makniyah. Karena kita sudah tahu bahwa isti'arah itu apa? Majaz yang alaqahnya musyabahah. Oke. Majaz yang alaqahnya musyabahah ada dua, tasrihiyah dan makniyah. Oke, lihat, kita kembali sedikit dengan kembali ke tasbih. Tasbih apa rukunnya? Arba'ah, musyabah, musyabah bih, adat, wajh musyabah. Oke, musyabah dan musyabah bih apa disebut? Tarfai at-tasbih. Dan ini tidak mungkin, kalau kita membahas tasbih tidak mungkin dihapus. Yang bisa dihapus apa? Adatu tasbih dan wajh syabah. Oke, ketika ada tu tasbih ada, apa namanya? Ada tu tasbih ada, apa sebutnya? Mursal. Ada tu tasbih tidak ada? Muakkad. Oke, kembali ke wajhus syabah. Wajhus syabah ada? Ada. Wajhus syabah ada? Mufassal. Wajhus syabah tidak ada? Tidak ada adat dan wajhus syabah. Oke. Musyabbah dan musyabbah bih tidak mungkin dihapus ketika membahas tasbih. Tapi sekarang ketika salah satu dari musyabbah dan musyabbah bih dihapus, inilah masuk isti'arah. Disebut tasrihiyah ketika yang disebut musyabbah bih. Berarti apa maknanya? Musyabbahnya dihapus. Jadi isti'arah ada dua, namanya tasrihiyah dan makniyah. Apa itu tasrihiyah? Ketika yang disebut musyabah bih. Lihat ini. Qala hafizahullahu ta'ala al-isti'aratu minal majazil lughawi. Isti'arah itu bagian dari majaz lughawi. Wahiyat tashbihun, dia adalah tashbih. Isti'arah itu adalah tashbih. Hudhifa ahadu tarafaihi. Tashbih yang dihapus salah satu dari taraf. Taraf itu apa? Musyabah pada musyabah. Salah satu. Fa'alaqatuha al-musyabahah daiman. Karena memang alaqahnya musyabahah baru disebut isti'arah. Wahiyya kisman. Yang pertama tasrihiyah. Apa itu tasrihiyah? Wahiyya masurriha fiha bilafdil musyabbah bih. Berarti apa yang dihapus? Musyabahnya, karena yang disebut adalah musyabbah bih. Tasrih ini dari kata sarraha, yusarrihu, artinya terus terang, ya, terus terang. Ini
Contohnya, kaqaulihi ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika. Kitab ini Al-Quran kami turunkan, kata Allah, kepadamu wahai Muhammad, untuk apa? Litukhrijan nas, agar kamu mengeluarkan manusia minadh dhulumati ilan nur. Kira-kira ada di mana isti'arahnya? Az-zulumat dan an-nur. Karena Nabi bukan mengeluarkan dari kegelapan secara hakiki, tempat yang gelap, bukan kan? Apa maksudnya zulumat? Jahiliyah, kekufuran, kemaksiatan. Berarti zulumat hakikah atau majaz? Majaz. Karena kalau hakikah zulumat itu tempat yang gelap, dan bukan itu yang dimaksudkan. Paham ya? Nur menuju cahaya, ruangan yang terang? Tidak. Sehingga dari situ kita tahu nur di sini bukan untuk hakikah, tapi di situ majaz. Oke. Zulumat, kira-kira yang dimaksud dari zulumat apa tadi? Jahiliyah, kekufuran. Oke. Nur, hidayah, Islam. Oke. Ya, berarti di situ ada tasbih karena ada kemiripan. Apa kemiripan kegelapan dan kekufuran? Kemiripan antara kegelapan dan kekufuran. Sama-sama sama-sama dunia gelap, ya, ya. Tapi insya Allah dipahami ya, ada kemiripan bahwa namanya kufur itu gelap deh, serem, tidak bisa melihat. Ya, gelap itu kan, di tempat gelap kita tidak bisa melihat sesuatu. Ketika kufur juga sebenarnya dia sedang tidak melihat sesuatu. Oke. Tersesat, sehingga apalagi ketika memang tempat bukan satu ruangan ya, tapi memang malam gelap gulita di dalam hutan, itu kan sangat mungkin tersesat. Oke. Berarti memang di situ ada musyabah, maka disebut isti'arah. Oke. Zulumat dia musyabah atau musyabah bih? Musyabah bih, maka namanya tasrihiyah. Nur yang pasti bukan makna asli, bukan makna hakiki, berarti dia bukan hakikah, dia apa? Majaz. Oke, majaz di sini alaqahnya, hubungannya adalah kemiripan, karena musyabbahnya adalah Islam. Apa kemiripan antara Islam dan cahaya? Terang, jelas, membuat orang tidak tersesat, dan lain sebagainya. Ada kemiripan antara nur dan antara Islam, sehingga kita bisa sebut ini sebagai isti'arah karena kemiripan. Oke, karena nur adalah musyabbah bih, karena Nabi dengan Quran mengeluarkan manusia dari kufur menuju Islam, itu kan yang hakiki kan? Berarti ini musyabbah atau musyabbah bih Islam? Musyabbah. Musyabbah bihnya nur, maka ini disebut tasrihiyah, karena yang disebut adalah musyabbah bih. Sampai di sini. Selanjutnya yang kedua, ada namanya isti'arah makniyah. Kapan? Nomor 2. Wahiyah isti'arah makniyah itu mahudhifa, yang dihapus, fiha, di dalam isti'arah itu apa yang dihapus? Al-musyabbah bih. Berarti yang disebut apa? Musyabbah, yang disebut musyabbah. Tapi warumiza lahu, rumiza disimbolkan, ramz itu simbol, disimbolkan untuk yang dihapus tadi, disimbolkan dari musyabbah bi
Bisyai'in dengan sesuatu min lawazimihi dari keharusan atau apa ya, wazim yang ada kaitannya yang gini, nanti bil mithal ya tadihul maqal ya, lawazim ya, salah satu atau sesuatu dari lazimnya musyabbah bih tadi. Jadi musyabbah bih tidak disebut, tapi disebutkan salah satu lazimnya. Lihat contoh qaulihi ta'ala, rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Kira-kira ada di mana? Ishta'ala ar-ra'su. Oke, apa artinya ishta'ala ar-ra'su? Menyala. Oke, kepala menyala. Apakah ada kepala yang menyala? Tidak. Berarti di sini ada penggunaan yang bukan pada tempatnya. Ya? Apa penggunaan yang tidak ada pada tempatnya? Ta'ala, menyalanya. Oke. Menyala adalah lazim ini. Lazimnya apa? Lampu atau bisa matahari atau kompor. Ya, atau bara. Oke, bara. Oke. Nah, berarti dari sini kita pahami bahwa di sana ada tasbih. Ra'as, kepala itu diserupakan dengan tadi bara api, lampu, matahari. Nah, tapi musyabbah bih ini tidak disebut. Yang disebut adalah lawazimnya. Apa lazimnya bara? Menyala. Lazimnya api? Menyala. Lazimnya lampu? Menyala. Jadi di dalam kata washta'ala ar-ra'su syaiban, di situ ada isti'arah. Karena ada satu kata yang tidak dipakai untuk makna aslinya. Dan alaqahnya, hubungan antara makna asli dan makna tidak aslinya adalah musyabahah, kemiripan. Tapi yang disebut adalah musyabbah. Musyabbah bihnya dihapus, tapi disebutkan salah satu lazimnya, yaitu menyala. Ini disebut isti'arah makniyah, bukan tasrihiyah. Ini bedanya antara tasrihiyah dan makniyah. Tasrihiyah itu yang disebut musyabbah bih. Jelas ini gampang ini. Tasrihiyah itu gampang karena yang disebut musyabbah bih. Tapi yang makniyah ini sedikit kita harus mengerunyahkan dahi, harus mikir, karena yang disebut musyabbah bihnya tidak disebut, tapi yang disebut salah satu lawazimnya. Contoh di sini adalah syubbihar ra'su bin nar wa rumiza wa hudzifal musyabbah bih wa rumiza lahu bi syai'in min lawazimi wa huwa al-isti'al. Oke. Bisa dikatakan lazimnya kan isti'al. Ya. Aslinya tadi anar bisa berbentuk anar atau sebab. Iya, tergantung mana yang kita inginkan. Ketika kita mengatakan ya, kalau di ayat ini api, karena apa? Ishta'ala ra'su syaiba itu karena banyak ubahnya itu kan, akhirnya kayak Pak Ganjar misalnya, itu kan sudah dia uban semua, kayaknya nggak ada yang hitam. Ishta'ala ra'su syaiba, syaib itu kan uban.
Jadi seakan-akan syubbiha ra'su Ganjar binar. Syubbiha ra'su Ganjar binar. Hudhifal musyabbah bih wa rumiza lahu bi syai'in min lawazimihi wa huwa al-isti'an. Ya. Asik kan? Ini sebenarnya ada di kadang ada di perkataan kita sehari-hari pun kita bisa atau kita memakai kata itu, cuma seringkali kita tidak ngeh bahwa di situ ada namanya isti'arah. Mana isti'arah? Hah? Iya, ya close up, ya gigi, ya giginya silau, berkilau, baduke bersinar, ya bersinar batukmu, bersinar batukmu. Itu kan juga di situ ada isti'arah. Berarti syubbihat al-jabhatu bin nur, hudhifal musyabbah bi wa rumiza bi syai'in min lawazimihi wa huwa bersinar, gitu kan? Oke, ada pembagian lain. Ini pembagian ke tasrihiyah dan makniyah dalam sisi disebut musyabbah bihnya atau disebut musyabbah. Oke, ada pembagian yang lain, taqsimul isti'arah ila asliyah dan tabaiyah. Ada isti'arah asliyah, ada isti'arah tabaiyah. Kapan itu? Lihat. Takunul isti'aratu asliyatan. Isti'arah itu bisa disebut asliyah idza kana al-lafzul ladzi jarat fihi, jika lafal yang isti'arah itu ada di situ isman jamidan, isim yang jamid. Ya. Kaqaulihi ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Zulumat ismun jamid, nur ismun jamid, artinya dia bukan mustaq, ya, bukan mustaq, bukan diambil dari kata lain. Itu lawan jamid apa? Mustaq. Lawan jamid mustaq, ya, tidak diambil dari kata-kata lain. Kalau sekiranya bahwa lafal yang di situ ada isti'arah kok isim jamid, maka namanya isti'arah asliyah. Contohnya az-zulumat dan nur, tadi sudah kita bahas. Selanjutnya, takunul isti'aratu tabaiyah. Isti'arah disebut tabaiyah kapan? Idza kana al-lafzul ladzi jarat fihi mushtaqqan, jika lafal yang isti'arah itu ada di dalamnya isim mushtaq atau bahkan fi'il, ya, mushtaqan atau fi'lan. Isim mushtaq, isim yang diambil dari fi'il, dari kata lain, atau fi'lan, atau dia fi'il. Contoh, kaqaulihi ta'ala, walamma sakata an Musal ghadabu. Apa artinya sakata yaskut? Diam. Mana fa'ilnya? Al-ghadab. Ghadab apa artinya? Marah. Apakah marah bisa diam? Reda. Tapi marah bukan diam. Berarti di situ ada satu kata majaz, sakata yang jelas itu tidak dipakai untuk makna asli, fi ghairi mawdi'a lahu, berarti dia majaz. Kemudian di situ ada kemiripan, kemiripan antara, misalnya kalau sakata yang diam itu apa toh? Manusia kan? Berarti syubbiha al-ghadabu bil insan. Syubbiha al-ghadabu bil insan. Apa namanya? Marah itu diserupakan dengan manusia. Marah diserupakan dengan manusia. Manusia musyabbah bihnya ini dihapus. Lalu
didatangkan min lawazimi al-insan wa huwa sukut. Berarti ini kalau dari sisi tasrihiyah dan makniyahnya masuk apa ini? Makniyah. Makniyah. Mai. Saya ulangi. Syubbihal ghadabu bil insan. Hudhifal musyabbah bih. Apa itu musyabbah bihnya? Al-insan dihapus. Wa rumiza lahu bi syai'in min lawazimihi wa huwa as-sukut. Didatangkan satu lafal yang merupakan lazimnya musyabbah bih, yaitu diam. Oke, ini termasuk tasriyah atau makniyah? Oke, tapi dari sisi bahwa dia asliyah atau tabaiyah? Tabaiyah. Karena apa? Sakata fi'il. Dia bukan isim jamid. Enggak. Jadi kita sebut apa namanya? Isti'arah makniyah tabaiyah. Contoh lain, wa ka qaulihi ta'ala, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ini terkait kisahnya Nabi Nuh ketika banjir. Taghal ma'u. Tagha itu naik. Air bisa naik? Dia bukan naik sebenarnya. Ya jadi banyak akhirnya ya. Tapi kan bukan naik sebenarnya, dia bukan naik. Ada air kok. Air itu selalu mencari tempat yang lebih rendah kan? Hah? Tapi kan turun juga. Dia air mancur tapi turun lagi. Iya, nggak ada yang naik. Nah, berarti di sini ada penggunaan togo yang bukan pada makna asli. Ada di situ, cuma bukan tokohnya sebenarnya. Syubbihal ma'u bil insan. Air itu diserupakan dengan manusia. Manusia, ya sama-sama bisa, ibaratnya bisa ke atas. Kemudian hudhifal musyabbah bi wa rumiza lahu bi syai'in min lawazimi wa huwa tagha. Berarti dari sisi dia tasriyah makniyah maksudnya apa? Kemudian dari sisi asliyah atau tabaiyah? Tabaiyah. Karena togo apa? Fi'il. Wa ka qaulihi ta'ala, ulaika alladzina ishtarawu ad-dalalata bil huda. Di kata ishtarau, apa artinya ishtarau? Membeli. Membeli di sini hakikah atau majaz? Majaz, karena dia bukan membeli. Namanya beli itu kan, ya saya membeli HP, kemudian beli barang, saya kasih uang, itu beli. Berarti ishtara di sini digunakan fi ghairi ma wudi'ala. Terus apa alaqahnya? Alaqahnya musyabah. Karena dia ada seakan-akan ini ad-dalalata di tasbih dengan barang. Bil huda diserupakan dengan uang. Oke? Nah, hanya saja musyabbah bih, barang dan uang tidak disebut. Tapi didatangkan syai' min lawazimihi wa huwa syira'. Berarti dari sisi tasriyah makniyah apa dia? Makniyah. Karena yang disebut di sini musyabbah. Musyabbah bihnya dihapus tapi didatangkan min lawazimi al-musyabbah bih. Ini kan kemarin-kemarin kan nggak pernah mikir kan. Ketika belum belajar balaghah itu kan membaca ini ya begitu saja. Ulaikal ladzina ishtarawu ad-dalalata bil huda. Ternyata di situ ada sisi balaghinya. Ada isti'arah, namanya isti'arah makniyah. Terus isti'arah tabaiyah karena ishtara fi'il. Ya, ketika fi'il atau isim mustaq maka isti'arahnya disebut tabaiyah. Maka di sini lihat, lihat halaman berikutnya, halaman 6. Wa kullu tabaiyah qarin wa kullu tabaiyatin qarinatuha wa kullu, mungkin
mestinya gini. Wa kullu isti'aratin qarinatuha tabaiyah makniyah. Jadi setiap isti'arah yang tabaiyah, qarinahnya tabaiyah, bukan asli ya, maka dia mesti makniyah. Maka kita lihat semua yang tabaiyah makniyah kan? Berarti nggak ada makniyah yang sifatnya asli. Nggak ada tabaiyah yang asli, nggak ada tabaiyah yang ya yang tasrihiyah. Tidak ada yang tabaiyah tasrihiyah. Iya. Berarti ini sudah sepakat berarti. Iya, tidak. Maksudnya sudah sepakat makniyah ini ya senantiasa sama tabaiyah. Tidak, setiap tabaiyah mesti makniyah. Tidak mesti makniyah tabaiyah, nggak mesti. Ada nggak makniyah yang dia asli ya? Makniyah yang asli ada. Nah, nanti kita lihat. Iya. Contoh saya belum hadir, tapi untuk makniyah asliyah mungkin. Karena lazimnya nggak mesti fiil, nggak mesti isim mustaq. Iya. Tidak mesti misalnya begini. Singa itu bukan. Suara singa itu apa? Aung. Iya, misalnya aungan khotib itu loh, masya Allah. Aungan khotib itu. Aungan khotib itu menghebohkan. Berarti di situ ada tasbihul khotib bil asad. Wa hudhifal musyabbah bi wa rumiza lahu bi syai'in min lawazimi wa huwal aungan. Dan aungan masdar, dan masdar bukan mustaq. Dia karena aslul mustaqat. Contoh begitu. Kalau yang mustaq nggak ada tentunya. Ya. Mustaq itu kan isim-isim tasrif, semua tasrif. Iya, lam ya'ti. Semuanya fi'il. Iya. Kalau contohnya yang mustaq. Contoh yang mustaq lam yahdur nih. Saya fokus di ini sehingga saya tidak mood. Nanti mungkin bisa dicari di kitab-kitab lain untuk contoh yang mustaq. Iya. Al-mu'allif lam ya'ti misal fi ha. Gitu ya. Wa idza ajraital isti'arata fi wahidatin minha, kalau engkau telah memberlakukan isti'arah fi wahidatin minha, di salah satu darinya tabaiyah atau asliyah itu, imtana'a ijra'uha fil ukhra, maka tidak bisa diberlakukan isti'arah di yang lain. Kalau kita sudah fokusnya di tabaiyah, maka kita tidak perlu memberlakukannya di asliyah. Ya, contoh kita sudah memberlakukan isti'arah di ishtara, maka kita tidak memberlakukan isti'arah di ad-dhalalah dan huda, karena ad-dhalalah dan huda di situ sudah menil makna asli. Nah, contoh begitu. Ketika sudah memberlakukan di salah satu tabi'iyah atau asliyah, maka sudah tidak memberlakukan di yang lain. Contoh litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ketika kita sudah menerapkan isti'arah di dhulumat dan nur, tidak perlu kita mencari isti'arah di tukhrij, ya, mengeluarkan. Sudah, kan kita sudah memberlakukan isti'arah di dhulumat dan nur. Terus di situ ada fi'il tukhrijan nas kan? Enggak perlulah tukhrij itu dicari isti'arahnya begitu. Ishtara ad-dhalalata bil huda, ketika kita sudah fokus isti'arahnya itu ada di ishtara,
sudah tidak perlu mencari atau memikirkan isti'arah di dalalah dan huda. Imtana, sudah tidak bisa memperlakukannya di yang lain. Ya. Lanjut. Ada al-isti'arah at-tamtsiliyah. Kalau kemarin ada tasbih tamtsil, di sini juga ada isti'arah tamtsiliyah. Kalau kemarin tasbih tamtsil itu kan terkait wajhus syabahnya surah muntaza'ah. Ya, satu gambaran yang diambil dari muntaza'ah min muta'addid. Nah, ini juga ada kemiripan di situ. Lihat, hiya isti'arah tamtsiliyah itu apa? Tarkibun, susunan, ustu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu. Susunan dia, bukan lafaz. Ya, tapi susunan. Fi ghairi ma ustu'mila dipakai fi ghairi ma wudi'a lahu, pada apa yang susunan itu tidak diletakkan untuknya, gitu ya. Karena pali ala qatil musyabahah, karena ada keterkaitan atau ada hubungan kemiripan ma'a qarinatin mani'ah, kembali dengan tetap juga adanya qarinah yang mencegah memberinya makna asli, mani'atin min iradati maknahul asli. Lihat contoh, anta tarkumu alal ma', kamu mengukir di atas air. Kamu mengukir di atas air. Kita bisa mengukir di atas air. Nah, mengukir di atas air ini kan terkib. Mengukir di atas air ini terkib. Bukan hanya di tarkum mengukir, bukan hanya di al-ma', tapi tarkum alal ma'. Idza qultahu, jika kamu mengatakan anta tarkumu alal ma' liman yulihu min sya'nin, mengatakannya kepada orang yang apa ya kalau dibilang itu ngedrel, meminta dengan sungguh-sungguh, itu apa maksudnya? Mengulang-ulang permintaan, apa namanya bahasa gitu? Memaksa, mendesak, ya. Meminta ya dengan ya, itu yulih. Min sya'nin, meminta dengan terus-menerus sesuatu la yumkinul husulu minhu, yang tidak mungkin mendapatkannya ala ghayah. Al-husul minhu ala ghayah. Ya seperti kita. Ini juga ada kan di peribahasa kita kan. Menuntut ilmu di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Iya, belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Cepat hilang. Bukan hanya cepat hilang, nggak bisa. Ya, mengukir nggak bisa. Ya, ini ada istilah itu. Tapi di Arab itu dipakai untuk seseorang yang terus-menerus mencari sesuatu yang itu tidak mungkin didapat. Ah, kamu ini seperti mengukir di atas air. Nah, seperti mengukir di atas air itu kan menyerupakan satu kondisi dengan kondisi mengukir di atas air. Nah, ini namanya isti'arah tamtsiliyah. Karena kenapa tidak disebut tasbih? Karena musyabahnya nggak ada kan? Paham? Musyabahnya ada tidak? Tidak. Adanya musyabah bih, dan musyabah bihnya. Jadi, kalau sudah ada salah satu dari tarafai tasbih tidak ada, apa namanya? Tasbih atau isti'arah? Isti'arah. Maka dia sebut isti'arah tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah menggambarkan satu kondisi dengan cara tasbih. Kamu tuh nggak mungkin dapat itu tuh, ka'annaka atau anta tarkumu fi tarkumu alal ma, anta tarkumu alal ma. Baik.
Min amsalil Arab, di antara peribahasa Arab, qabla rimai tumlaul kanain. Sebelum melempar diisi dulu apa kanain? Kanain itu tempat anak panah, itu apa namanya? Tempatnya anak panah. Tuiver. Ya, itu kanain. Kanain itu jamak kinanah. Kinanah itu tempatnya anak panah. Adik, sebelum perang itu tempat anak panah diisilah, gitu. Maksudnya misalnya begini. Beliau menyampaikan, idza qultahu liman yuridu bina abaitin, kamu mengatakan itu kepada orang yang ingin bangun rumah, masalan qabla an yatawaffara ladaihil mal, sebelum memiliki uang. Jadi bangun rumah, nggak punya uang bangun rumah, terus dibilang qabla rima'i tumlaul kanain. Ya, mungkin kalau sering kita pakai itu ketika santri masuk kelas nggak bawa pulpen, mau perang lo nggak bawa pedang. Ya, ketika kita tanya, ainal kalam, nasi itu Ustaz, mau perang lo nggak bawa senjata, ya gimana, mesti kalah. Nah, mau perang kok tidak bawa senjata? Hal yuradu bil haqiqah? Lah, wala yuridul harb. Tapi ini tasbih, kondisi murid yang tidak membawa pulpen seperti orang yang mau perang tapi tidak membawa senjata. Nah, musyabbah bihnya, musyabbahnya dihapus. Anak tadi tidak disebut. Kamu ini mau perang bawa senjata. Ini namanya apa? Isti'arah tamtsiliyah. Kenapa disebut isti'arah? Karena musyabbahnya dihapus. Musyabbahnya dihapus, dan yang disebut adalah musyabbah bi. Cuma musyabbah binya bukan satu kata, tapi tarkib, tapi susunan. Maka disebut isti'arah tamtsiliyah. Kalau kita sebut bahwa dia tasrihih atau makniyah, ini tadi yang disebut apa, musyabah atau musyabah B? Musyabah. Berarti apa? Tasrihiyah. Jadi kalau disebut bahwa isti'arah tamtsiliyah tasrihiyah, karena yang disebut adalah musyabah B. Oke, coba. Wa mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak disengat di satu lubang 2 kali. Hal yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam disengat hakiki? Artinya orang mukmin itu tidak jatuh pada kesalahan yang sama 2 kali. Berarti dia tidak mengambil ibrah. Dan mukmin tidak begitu. Mosok sudah dihapusi orang, dihapusi apa orang sini bilangnya, dicui sama orang, kok masih masih ngandel lah itu. La yuldagul mu'min fi juhrin marrat. Ini di sini ada isti'arah tamtsiliyah. Apa musyabbahnya? Musyabbahnya yang dihapus adalah orang yang jatuh pada kesalahan yang sama 2 kali. Terus musyabbah bihnya, la yuldagul mu'min fi min juhrin wahidin marratain. Bahwa seorang mukmin itu tidak disengat kalajengking di satu lubang 2 kali. Oke, ini majaz yang alaqahnya musyabahah yang disebut dengan isti'arah. Sekarang kita masuk ke mursal. Oke. Atau ada pertanyaan dulu? Barangkali. Ya, iya. Asliyah itu isim jamid
Kemudian Tabi'iyah. tabaiyah adalah mustaq dan fi'il. Ya. Nah. Dan yang tabaiyah mesti makniyah. Yang tabaiyah mesti makniyah. Di sini Ustaz masih apa namanya mencoba untuk memahami kalau dari tarif atau pengistilahan bisa. Tapi menggambarkan ini yang dibuang musyabbah atau musyabbahi, kemudian nanti disebutkan misalkan musyabbahnya ini apa gitu kan, itu kayaknya gitu. Iya, iya, wajar. Jadi ini masih awal, makanya ini adalah ilmu alat. Kita akan semakin terampil ketika memang dipakai. Ya, dipakainya seperti apa? Ketika kita tadabbur Al-Quranul Karim. Mungkin itu Ustaz. Kalau perlu prakteknya Tamsil yang ada dari ayat Ustaz, ada contohnya. Tidak ada contohnya memang, tapi tapi saya yakin ada. Meskipun saya belum bisa hadirkan sekarang ya. Yang banyak contohnya itu ada kitab namanya Al-Balaghah Al-Wadihah. Ya, di situ Al-Balaghah Al-Wadihah itu banyak contohnya. Tapi buku saya ini ada di Boyolali di Seragen. Saya tidak bisa bayangkan. Tapi ada karena dia bentuknya seperti Nahwul Wadih. Contoh-contoh dulu. Kemudian di situ ada latihan-latihan. Nah, silahkan nanti merujuk ke Al-Balaghah Al-Wadihah untuk mempraktekkan kaidah-kaidah ya. Nanti skemanya di kitab-kitab kalau yang seperti iya sama ini pembahasan itu, makanya ini adalah ringkasan karena memang waktu kita terbatas. Kemudian adapun latihan-latihan nanti bisa di waktu yang lain atau di luar pelajaran. Ada Ustazah, ditanyakan lagi sebelum masuk ke majaz mursal. Oke, lanjut ya. Masuk ke majaz mursal. Berarti majaz mursal adalah majaz, namanya majaz berarti lawannya hakikah. Berarti dia satu kata yang dipakai bukan untuk makna asli. Oke? Terus antara makna asli dan kata yang ini tidak ada alaqah musyabahah. Kita akan lihat pembahasannya. Lihat. Al-majazul mursal, apa itu? Kalimatun. Kalimatnya, kata. Karena nanti kalau sudah isnad itu namanya majaz akli. Isnad itu ada sandaran. Ya, berarti dia tarkib. Tapi ini kata. Ini harus dicamkan karena nanti ada namanya majaz akli. Ini majaz mursal itu kata, kalimah. Ustu'milat yang dipakai fi ghairi makna hal asli, bukan pada makna aslinya, li alaqatin ghairil musyabahah. Karena ada satu hubungan tapi hubungannya ini bukan kemiripan. Ma'a qarinatin, tetap ada qarinah mani'atin min iradatil ma'nal asli. Ada satu indikator bahwa makna asli yang tidak diinginkan. Yang diinginkan makna yang bukan asli. Lihat. Min alaqatil majazil mursal, di antara alaqah majaz mursal, hubungan majaz mursal, pertama as-sababiyah, sebab. Contoh, ra'ayna al-ghaitha. Ghaith itu hujan. Ra'ayna al-ghaitha. Ra'a itu artinya memelihara. Memelihara hujan. Yang dimaksud adalah memelihara rumput. Nah, apalagi misalnya Al-Iman punya sawah rumput ya. Sawah rumput. Nah, Ustadz Halik misalnya dia yang penanggung jawab stable kuda, dia akan mengatakan ra'ainal ghaitha, kami memelihara
hujan. Kok memelihara hujan? Karena hujan yang menyebabkan rumput tumbuh. Maka kan nggak mungkin memelihara hujan. Berarti hujan di sini tidak diinginkan makna asli. Berarti di situ majaz. Urutannya begitu, saya ulangi. Ghaith, hujan, kan tidak mungkin kita memelihara hujan, nggak mungkin. Berarti hujan di sini tidak diinginkan makna asli. Maksudnya apa? Majaz. Maksudnya majaz. Oke. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah memelihara rumput. Terus apa hubungannya antara hujan dan rumput? Sebab, karena hujan sebab tumbuhnya rumput. Ada musyabahah antara hujan dan rumput? Nggak ada musyabahah. Adanya hubungan sebab akibat. Hujan sebabnya rumput. Muter-muter. Ya. Tapi begitu. Ini namanya majaz mursal. Oke. Iya, hubungan ghair dengan rumput. Kan nggak ada kemiripan. Hubungannya adalah sababiyah. Hada sababu hada. Ini contoh sih. Rumput juga apa namanya di sini kan apa namanya akibatnya kan rumput kan ya sebabnya kan bukan bisa nggak diidentifikasikan ke akibat lain gitu. Akibat lain contoh apa? Untuk itu loh, maksudnya untuk menafsirkan al-ghaisa jadi rumput kok gak jadi kolom atau Iya. Yang secara umum karena ya saya yakin paham lah ya bahwa ketika kemarau itu kan rumput-rumput kering gitu loh. Kalau mangga itu kan lama, nggak cepat terlihat gitu. Tapi ketika saya yakin antum juga di sini juga banyak rumput. Ketika hujan sebentar saja itu langsung hijau. Kalau kami misalnya saya di Boyolali kerasa sekali kemarin pas kemarau panjang kemarin, rasanya itu coklat itu kan banyak ladang-ladang jati kan, ada yang sampai kebakaran dan seterusnya karena gesekan daun itu. Ketika hujan sekali itu langsung kelihatan, ya Allah kelihatan tersenyum gitu ya pohon-pohon itu hijau. Nah itu. Kalau mangga palem kayaknya maksudnya begini tadi. Ini maksudnya saya saja pikiran yang tertangkap di saya. Ro'ainya kan kita melihara. Nah sementara di wilayah itu kan ro'ainya logoita kita memanfaatkan hujan untuk jagung dan yang lainnya. Ya jagung juga bisa, jagung juga bisa, ya diartikan begitu. Tapi secara umum adalah tanaman lah, ya ra'ainal ghaib. Tapi sepertinya di kita mungkin tidak terlalu terpakai ini, tidak terlalu terpakai ya sebab. Tapi nanti silahkan ya, mungkin antum di hari-hari ini mengamati dalam ucapan-ucapan kita termasuk terpakai nggak hal ini di sababiyah ini di kita ya. Mungkin kadang-kadang menafsirkan sababiyah itu kan itu kadang melihat cerita sebelumnya ya, sangat mungkin dan itu sangat dipengaruhi juga oleh siap atau kondisi di daerah tertentu ya. Kita lanjutkan dulu. 2 al-musabbabiyah. Kalau musabbab berarti akibat. Musabbabiyah. Kalau sababiyah kan sebabnya, musabbabiyah akibatnya. Lihat. Amtaratis sama'u nabatan. Langit menurunkan rumput. Amtarat kan menghujan, turun hujan. Tapi maksudnya ini amtaratis sama'u nabatan. Langit menurunkan rumput. Itu nanti ada di dalam Al-Quran. Kaqaulihi ta'ala wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Rizqa, apakah Allah menurunkan
rezeki langsung dalam arti bahwa makanan, buah-buahan langsung, tidak kan? Ya, nggak ada kan? Apa yang Allah turunkan? Hujan. Berarti rizqon di sini hal yuradu bihil maknal hakiki? La. Berarti apa di sini? Majaz. Berarti di sini ada majaz. Oke. Nah, apa yang dimaksud hujan? Apa hubungan hujan dan rizki? Rizki itu akibat yang ditimbulkan oleh hujan. Maka alaqahnya apa? Musabbabiyah. Rizki, buah-buahan misalnya, itu kan akibat dari hujan. Allah menurunkan rizki, bukan buah langsung kita terima kan? Yang kita terima apa? Hujan. Tapi kenapa Allah mengatakan wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa? Karena rizqon di situ akibat dari hujan. Berarti di sini majaz mursal alaqatuhu musabbabiyah. Gitu. Ya, mirip dengan yang ditanyakan Mas ya. Ya. Ya, Islam. Ya rahmukallah. Islam di sini kan bisa dimaknai luas Ustaz. Tidak tanaman yang itu nanti sebagai bentuk majaz dari hujan. Ya. Misalkan ya kita dari apa namanya? Ya materi-materi yang lain kan bisa selain apa namanya selain tanaman. Ya. Kan pengen motor, tidak punya motor, ya Allah telah menurunkan rezeki kepada kita. Tapi berupa motor. Tapi di sini kan dispesifikkan bahwasanya rezeki di sini adalah sebagai majaz dari apa namanya hujan. Iya. Nah, apa hubungannya motor sama hujan? Ya, coba. Apa alaqah? Kan harus ada alaqah. Kalau ada alaqah antara hujan dan motor, maksudnya satu aja itu mungkin begini, di sini kan nggak ada kalimat hujan misalnya. Mungkin setelah pembacanya kan wa yunazzilu minas sama'i, Allah itu ada di langit kemudian menurunkan rezeki. iya, menurunkan bentuknya apa coba? Allah jelas menurunkan sesuatu, menurunkan apa? Menurunkan Apa yang langsung Allah turunkan antum lihat dari langit? motor aja. Nah, iya. Apa? Apa yang diturunkan Allah dari langit coba? Awan kan misalnya mana cara turunnya dari langit. Enggak. Kemudian apa rezeki semuanya kan dari Allah dari langit semua juga malaikat. Lah iya, yang jelas realnya. Kalau real kan hakiki. Oke, yang hakiki apa? Itu kan berarti nanti musyabahnya, bukan musyabahnya. Yang apa namanya? Makna hakiki. Ya hujan. Ya hujannya sudah, berarti kan hujan. Nah, kita perlu mencari yang ada alaqahnya. Iya kan ada li alaqah. Cuman alaqahnya bukan musyabahah untuk majaz mursal. Nah, sekarang mau di rizqon, rizki. Kalau kenapa saya tafsirkan apa tanaman-tanaman? Karena ada hubungannya dengan hujan. Hubungannya apa? Musabbabiyah. Gimana? Tapi kalau mau buat motor, tapi nanti gini, hujan turun, akhirnya petani bisa panen, habis panen beli motor, mungkin begitu. Jadi putar. Jadi tapi memang ya begini, salah satu kalau saya merasakan faedahnya balaghah ikhwah. Saat antum coba baca tafsir Jalalain, antum nggak ngerti balaghah, sulit baca Jalalain. Karena di tafsir Jalalain itu penuh sekali dengan istilah-istilah balaghiyah. Wa fihi majaz, contoh begitu. Nah, kalau kita wa fihi isti'arah, itu seringkali disebut sama Imam Jalalain dalam tafsirnya.
Nah, ini kalau gambaran saya, kita belajar balaghah ini nanti salah satunya adalah ketika kita membaca tafsir kita jadi paham. Oh, ini yang dimaksud. Ya, kadang kita sekali baca itu enggak ngeh kok. Tapi ketika baru beberapa kali dibaca, apalagi ketika baca tafsir gitu ya. Oh, wa fihi isti'arah. Jangan kemudian dipahami bahwa oh, di dalamnya ada pinjaman. Bukan isti'arah pinjaman, isti'arah istilah itu namanya hakikah urfiyah tadi. Karena baru belajar bab isti'arah fikih, Pak. Oh ya, baru mau belajar bab isti'arah fikih. Kemudian memahami bahwa wa fihi isti'arah, wa fi hadhil ayah isti'arah. Oh, ini pinjam apa gitu kan? Nah, kita sekarang paham. Oh, isti'arah itu maksudnya istilah dalam balaghah gitu loh. Wa fihi majaz mursal alaqatuhu. Oh, ini yang dimaksud kemarin itu karena ini ada istilah-istilah. Gitu ya. Oke, 3. Al-juz'iyyah. Ka qaulihi ta'ala faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Faraja'naka, kami kembalikan kamu, ini kisahnya Nabi Musa ya. Kami kembalikan kamu ila ummika, ke ibumu, kai taqarra ainuha, agar sejuk matanya, wala tahzan, dan dia tidak sedih. Di sini ada kata ain, kai taqarra ainuha. Nah, ini juzuk. Tentu yang sejuk artinya yang bukan sejuk saja ya, artinya menjadi ayem, mungkin ya bahasa kita itu ayem, tentram ya. Yang tentram kan bukan hanya mata. Nah, disebutkan mata ini majaz mursal alaqatuha al-juz'iyyah. Jadi bukan matanya saja yang dimaksud, tapi seluruh badannya. Kenapa? Apa alaqahnya? Alaqahnya juz'iyyah, karena ain juz'u min hadzal jism. 4. Al-kulliyah, lawannya. Al-kulliyah berarti seluruh. Kaqaulihi ta'ala ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Apa ya ini semuanya masuk? Ya. Apa satu jari ini masuk ke telinga? Yang masuk apa? Ini. Ujungnya saja. Nah, asabi disebut oleh Allah sebagai bentuk majaz mursal, bukan makna asli yang diinginkan. Kembali ya, ketika kita sudah bilang majaz berarti bukan makna asli yang diinginkan. Apa alaqahnya? Kulliyah. Ini keseluruhan, asabi keseluruhan dari ujung. Kenapa sih Allah menyebutkan asabi? Untuk memberikan makna mubalaghah. Iku lho drijine mlebu kabeh ke telinga gitu loh. Wah, itu kan maknanya dia lebih nggak mau dengar betul-betul. Padahal yang dimasukkan hanya sedikit ujung. Nah, ini makna aslinya ujung, tapi yang disebutkan kul. Maka ada istilah itlaqul kul wa iradat al juz'. Sama kalau yang tadi itlaqul juz' wa iradatul kul. Ya, disebutkan juz' bagian, tapi yang dimaksudkan adalah semua. Kalau yang kuliah apa? Disebutkan semua, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Ya. Nah, ini selanjutnya 5. Ya. Oh, wa mithlu syaribtu ma'an Nil. Aku meminum air sungai Nil. Apa ya semua air itu diminum kan enggak? Sebagian. Nah, ini hakikahnya sebagian, tapi kenapa disebut air Nil? Untuk menunjukkan fihi mubalaghah, tapi kemudian di situ ada majaz mursal alaqatuhu al
kulliyah. 5. I'tibaru ma kana, menganggap yang lalu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa atul yatama amwalahum, berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta mereka. Boleh nggak memberikan harta kepada anak yatim? Apa yatim itu? Man mata abuhu wa huwa shaghir lam yablugh. Boleh nggak memberi sertifikat ke anak usia 7 tahun? Anak yatim 7 tahun diberi sertifikat? Boleh? Hah? Nggak boleh. Apa dalilnya? Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Terus yatim di sini apa maksudnya? Iktibar makan. Berikanlah harta-harta anak yatim itu. Berikanlah anak-anak yatim itu harta mereka. Apa maksudnya yatim? Bukan yatim hakiki. Dulunya yatim, sekarang sudah besar. Silahkan kasih. Iktibar makan, menganggap bahwa mereka masih yatim dulu, ini sekarang sudah besar. Kan wahwa shogir. Ketika kecil nggak boleh kita beri harta. Sertifikat, kasih emas, anak usia 8 tahun, 9 tahun, boleh? Nggak boleh. Terus apa? Gimana prakteknya wa atul yatama amwalahum? Nggak bisa. Amwal itu harta semuanya, pakai jamak lagi. Berikan harta semuanya kepada anak yatim. Apakah boleh pada saat yatim? Nggak boleh. Terus gimana menafsirkan ayat ini? Nah gitu kan? Ini kan nanti kaitannya balaghah dengan tafsir gitu loh. Kalau kita tidak belajar balaghah, loh ayatnya jelas kok, berikan anak yatim. Ini anak yatim semuanya, misalnya Allah yarham putra-putranya Ustaz Sofi. Terus kemudian semua sertifikatnya diberikan kepada Nafisa, kepada Sa'ad, kepada Suhail. Nah, bisa. Loh, ini sudah diberikan. Loh, atul yatama, ini al yatama, di situ ada majaz. Ala kutuha iktibaru makan. Jadi orang ahli tafsir harus punya balaghah, itu harus, nggak bisa. Fuqaha juga harus punya balaghah. Kenapa? Ini nanti bisa tafsirnya beda. Kesimpulan hukumnya juga nanti bisa beda. Ketika menganggap al-yatama sebagai hakikah, kan? Yang benar yatama di sini hakikah atau majaz? Majaz. Mal alaqah iktibar makan. Dadi wedi nafsir ya. Jadi takut kita menafsir. Kita nafsirkan kan begitu kan, di wala tuqu sufa amwalakum sama yatama. Itu kan berarti nafsirkannya kan langsung ngekei sesuai dengan kebutuhan mereka, yang lainnya tetap tanggung pegang, mengelola. Iya, tapi kalau kita lihat dari bahwa wa atul yatama amwalahum, ini semua hartanya. Iya. Amwalahum semua hartanya. Kapan diberikan? Ketika mereka sudah dewasa. Loh, dewasa kok di sini disebut yatama? Iya, di situ majaz. Di situ majaz ala qatuha i'tibar makan. Kanu yatama wal an asbahu rasyidin. Begitu. Kalau sudah rasyid, ya sudah. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau ini banyak ini, i'tibar mayakun. Ini di bahasa kita banyak sekali. I'tibar mayakun, menganggap apa yang nanti akan terjadi. Kaqaulihi ta'ala inni arani a'siru khamra. Aku melihat dalam mimpi aku memeras khamr. Memeras khamr. Padahal yang diperas apa? Anggur. Anggur diperas, nanti perasannya akan jadi khamr. Berarti ini iktibar masayakun. Kalau tadi kan iktibar makan, ini masayakun. Nah ini banyak kalau di sini. Kayak kita misalnya godok wedang. Godok banyu apa godok wedang? Godok banyu, tapi banyu ini dadi
wedang. Nah, gitu kan. Masak nasi. Masak nasi apa masak beras? Masak beras, tapi nanti ini akan jadi nasi. Nah, ini banyak kalau di kita ini. Iktibar mayakun. Itu ada dalam balaghah. Kayak apa? Ya goreng gimbal tempe, goreng bakwan, enggak, goreng gandum. Nanti jadinya bakwan begitu. Tapi kan kelamaan kalau begitu. Nah, makanya ada pakai majaz mursal. Alaqahnya apa? Iktibar masayaku. Jangan kemudian kita harfian apa ya? Ini banget. Masak beras untuk jadi nasi. Beras sama air nanti jadi nasi. Nah, ini ada majaz di situ. Mungkin kemarin-kemarin nggak terlalu mikir ya. Ngisor longan. Ngerti longan? Ngisor longan apa ngisor amben? Ya nama yang longan kan ngisor amben, udah ngisor longan, kadang juga begitu kan. Ya, wahakata ya. Jadi memang itu dalam sisi bahasa namanya majaz mursal. Karena alaqahnya bukan musyabahah. Alaqahnya iktibar ma sayakun. Iktibar ma sayakun. Ya. Baik. 6. Iktibar ma yakun ka qouli ta'ala inni arani asilu khamra wa ka qoulihi ta'ala innaka intadharhum yudillu ibadaka. Engkau wahai Allah jika membiarkan mereka yudillu ibadak, mereka itu akan menyesatkan hamba-hambamu, wala yalidu, dan mereka tidak melahirkan illa fajiran kafara, tidak melahirkan kecuali orang-orang fajir dan orang-orang kafir. Hal yuradul fihi makna al-haqiqi, mereka melahirkan orang kafir? Tidaklah. Kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Terus apa maksudnya di sini illa fajiran kafara? Iya, ma sayakunu fajiran wa sayakunu kafiran. Nah, seperti ini namanya majaz mursal. Ada ilmunya maksudnya ya. Ya, ditulis oleh para ulama untuk kita bisa memahami agar kita tidak menjadi zahiri. Ya, zahiri. Nah, ini enggak begitu tuh ya. Baik, 7. Al-mahalliyah, mahal itu tempat. Al-mahalliyah, tempat. Kaqouli ta'ala falyad'u nadiyah. Panggil tuh klubnya, panggil klubnya. Nah, klub itu tempat, nadi itu tempat berkumpul. Nadi tempat berkumpul. Tapi kemudian panggil itu klubmu itu dipanggil. Nah, ini ada juga di tempat kita lah. Ya, misalnya apa ya? Bisa nggak kita bilang panggil tuh pondokmu? Bisa. Kita mengundang pesantren Al-Iman nggak? Misalnya gitu. Kita mengundang pesantren Al-Iman atau tidak? Pesantrennya bisa diundang. Yang diundang siapanya? Orangnya. Nah, yang disebut mahalnya, tempatnya. Nah, gitu. Dipakai ya di kita ya. Mengundang yayasan. Yayasan ya, tempatnya bukan nggak diundang, yang diundang adalah orang-orangnya. Ini apa namanya? Ini majaz mursal, alaqahnya apa? Mahalliyah. Yang disebutkan adalah tempatnya. Selanjutnya 8. Al-haliyah. Al-haliyah yang menempati. Kalau tadi mahal tempat, ini al-haliyah yang menempati. Kaqouli ta'ala wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Ya. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum, adapun mereka orang-orang yang wajah-wajahnya itu putih, fa fi rahmatillah, maka berada di rahmat Allah. Fa fi rahmatillah. Ya. Rahmah ini yang menempati surga. Jadi al-haliyah itu yang menempati. Iya.
Contoh juga innal abrara lafi na'im, dalam kenikmatan. Maksudnya di apa dia? Di surga. Kenikmatan itu yang menempati surga. Maka disebutnya naim, disebutnya rahmah itu min bab majaz mursal. Alaqahnya al-haliyah, karena dia yang menempati. Ya, yang menempati. Kalau tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai, apa kira-kira? Ya, dia majaz mursal, alaqahnya apa? Mahalliyah, karena sungai, mengalir sungai. Yang mengalir apanya? Air. Tempatnya sungai, yang disebut sungainya. Maka apa ini? Majaz mursal, alaqahnya mahalliyah. Sudah lebih dari jam 10. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Besok ada majaz akli. Nanti ada hubungannya antara majaz akli dengan majaz mursal. Tapi majaz akli dia posisinya bukan kata, tapi dia isnad. Disandarkannya satu dengan yang lain. Maka nanti ada kaitannya dengan majaz mursal. Kita melihat majaz akli. Satu majaz itu akli kalau kita ambil isnadnya. Tapi kalau kita fokus pada satu kata, maka dia ada majaz mursal. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang ini kau tak melihat di majaz. Lagi kau tak kan terus nggak menjelaskan ya. Iya. Tapi tadi tergambar dari apa yang jenengan sampaikan tadi ya. Terutama ditarik ke fan ilmu ya. Ya kan tadi ada hakikatu al-uruf, hakikatu syarat. Kalau hakikatul huruf itu lughatan gitu kan ya? Enggak, kalau uruf itu misalnya di satu disiplin tertentu. Fi urfin nuhat, fi urfil balaghiyin, fi urfi al-fuqaha, fi urfi kata. Bukan, kalau lughah hakikah lughawiyah namanya. Hakikah lughawiyah. Kemudian kalau di fan ketika mendefinisikan itu ya kan ada yang hakikatu urfi yang ulama di situ ya. Kapan di hakikat seperti itu, kapan dikasih takrif hakikat syar'i? Iya, nanti tergantung apakah memang ini adalah hakikoh. Misalnya ada satu kata yang di situ ada hakikoh urfiyah dan hakikoh syariah, maka kita perlu melihat ini orang sedang berbicara di sisi apa. Itu sangat menentukan untuk kita bawa kemana, gitulah. Contoh misalnya kaifal hal, yaqul al hal mansub. Nah, kaifahal itu kan gimana? Kalau kemudian al-halu mansub, ini kan nggak nyam. Ketika masyaallah kaifal hal, tapi khair, alhamdulillah, begitu al-hal mansub. Kan nggak nyambung. Meskipun ya betul al-hal mansub, tapi ini kan bukan pada tempatnya. Gitu. Ini kan ada hal yang hakikoh lughawiyah dan hal yang hakikoh urfiyah. Ada makna majaz enggak di situ? Kefakal al mansub menunjukkan yang mansub kan gak enak-enak ya. Ya, sangat mungkin itu tergantung kita mau menafsirkan seperti apa, bisa saja itu. Makanya dengan kita memiliki ilmu itu, masya Allah bisa menafsirkan macam-macam gitu ya. Kaifa haluk al-hal mansub gitu. Mungkin mansub itu apa gitu, jadi objek maksudnya begitu. Maka memang ada i'rab gitu kan, ada i'rab yang masya Allah i'rab Palestina ya kalau nggak salah ya. I'rab tapi di situ ada makna yang perjuangan. Nanti bisa dicari itu ada. Nah, jadi hakikah itu nanti tergantung kita sedang berada di dalam fan apa, dalam
akan kita bawa ke syariah atau ke urfiyah atau ke lugawiyah, itu nanti akan sangat tergantung pada waktu, tempat dikatakan perkataan itu sangat menentukan. Ya. Maka orang ada anekdot KTP itu kalau di bahasa Arab itu kan iqamah. Oh ya, iqamah. Nah, biasanya ada orang-orang yang tidak memiliki KTP, artinya ilegal dia keberadaannya di Saudi. Dan di masa pemeriksaan atau ketatnya pemeriksaan itu orang pada takut. Orang yang tidak punya iqamah takut. Nah, pada suatu saat di masjid sudah pada kumpul nunggu imam, datang polisi, iqamah, udah keluar semuanya. Padahal beliau bilang iqamah itu suruh qomat. Suruh qomat, iqamah. Nah, iqamah. Wah, itu pada lari semuanya, dikira pada dia meminta suruh berikan. Nah, ini kan juga sama, itu iqamah itu bahkan itu hakikat syariah kan. Iqamah kan aqama yuqimu aslinya apa? Menegakkan, mendirikan. Tapi ketika itu sudah di masjid, iqamah apa maknanya? Qomat. Berarti itu hakikat apa? Hakikat apa? Hakikat syariah, karena itu istilah syar'i dalam fikih. Iqamah itu qomat, untuk itu kan hakikat syariah, tapi menjadi hakikat urfiyah juga sebagai KTP. Yang ngomong polisi. Makanya yang ngomong polisi ini kan bisa ini yang dimaksud hakikat syariah atau hakikat urfiyah, ada dua kemungkinan. Nah, jamaah yang ilegalnya memahaminya hakikat urfiyah, kabur semua kan. Yang punya ini ya paham, oh suruh qomat kan begitu. Jadi sama dengan salah satu santri kita dulu ketika dapat di sebuah pondok ditanya ena syahadah asyhadu an la Iya betul. Iya. Padahal asyhadah maksudnya ijazah ya. Ini asyhadu an la ilaha illallah. Ya itu sama ya. Jadi barakallahu fikum. Ya, ini kalau saya merasa ya asyik belajar balaghah karena nanti kita akan mengetahui hal-hal yang mungkin kemarin-kemarin tidak kita pikirkan. Oh ya, sebelum saya lupa, kemarin saya salah membaca yang di halaman 4 bait syair qad yashibul fata wa laysa ajiban an yura an-naur, bukan nur. Naur bukan nur. Di situ kan naur kan, fathah kan? Jadi hafizakumullah, saya itu sudah mulai plus. Jadi kalau pas baca pakai kacamata ini malah agak kabur. Kalau begini baru kelihatan. Ternyata an-naur. An-naur itu artinya bunga. Jadi yang di bait syair kemarin bunga. Artinya bahwa bunga itu bisa muncul di tangkai-tangkai yang muda gitu maksudnya. Qad yashibul fata wa laysa ajiban an yuran nauru. Ya. Dilihat, didapati an-nauru, bunga fil qadibir ratibi, di tangkai yang masih basah. Enggak, coba bunga ada di tempat di tangkai yang muda. Iyalah. Bunga, lihat bunga mawar misalnya. Di tangkai yang muda? Di ujung kan, di ujung. Untuk menunjukkan bahwa itu mungkin al-wuqu'. Maksudnya tasbihnya dengan tangkai muda dan dengan kalau kan walaysa ajiban. Ya, kan harusnya kan ini ajib kalau tumbuh di tangkai muda, harusnya kan begitu. Iya. Iya. Bisa seperti itu, bisa juga bahwa ini karena
salah satu tujuan tasbih dimni adalah untuk menggambarkan imkanul wuqu'. Bisa juga dengan makna tadi bahwa ada loh bunga yang muncul di tangkai-tangkai yang basah. Kan memang seharusnya bunga muncul di tangkai yang muda dan basah. Kan ini kan tasbihnya kan anak kecil berubah itu tidak menghilangkan karena juga ada bunga yang tumbuh di tangkai yang kering misalnya. Ya. Oh enggak begitu loh. Iya. Bisa juga maknanya seperti tadi bahwa umumnya bunga itu berada di tangkai yang sudah tua, tapi ada juga loh bunga yang muncul di tangkai-tangkai yang muda. Allah alam, mungkin bisa itu yang dimaksudkan. Nah, barakallahu fikum. Ini karena saya salah baca kemarin, saya bacanya nur, tapi setelah saya lihat ternyata an-naur, dan an-naur adalah bunga warnanya putih. Maka ada istilah naurah, bukan ada namanya naurah. Dan kalau naurah itu juga nama yang sangat populer di Saudi, yang artinya adalah bunga, bukan cahaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.